Oke, shalom Shalom. saudara di rumah. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam renungan sebentar pagi ini. Amin. Amin. Sebelum itu mari sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan kita terlebih dahulu. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami percaya Engkau Bapa yang sangat baik untuk setiap kami ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau
setia dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur untuk kasih lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang begitu besar Tuhan, yang tidak pernah kami bisa balas selain hanya memuji dan berdoa di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, urapi kami Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan berasal dari Tuhan. Biarlah apa yang kami bahas pada di tuntunan sepekan hari ini Tuhan Yesus yang baik, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh Yesus, ya senaya kaya raba ya raba ya raba Tuhan, kami memohon Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Yesus yang baik. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kembali kita pada pagi hari ini bersyukur atas penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan membahas salah satu dasar dari pengakuan iman GBI, yaitu tentang perjamuan kudus. Ya, jadi tentang perjamuan kudus itu bukan cuma sekedar dari ritual gereja aja nih. Tapi kalau dari berkaca dari sebelumnya tuh kayak sebuah momen rohani yang penting nih, karena kan dari zaman bahkan sebelum Yesus Kristus pun ada yang namanya perjamuan kudus juga nih. Di zaman pas bangsa Israel belum bebas dari tanah Mesir, sampai sekarang pun masih ada gitu perjamuannya gitu. Tuh, terus melalui pembahasan ini kita akan sama-sama belajar bahwa perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus Kristus, menubuhkan kesatuan setiap kita dan mengajak kita untuk menguji diri sendiri dan mendorong ke hidup yang lebih berdampak. Dalam pembahasan tentang perjamuan kudus ini juga ada beberapa hal yang kita harus bahas. Yang pertama, tentang perjamuan kudus yang meneguhkan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Jadi, perjamuan kudus untuk meneguhkan hubungan dengan Tuhan ini melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 19. Kita akan membacanya. Sekali lagi, Lukas 22 ayat 19 berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus ini berkata agar kita makan roti dan minum anggur itu sebagai peringatan akan Dia yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, berarti kan kalau saat kita menerima roti dan anggur ini kan kita berarti sedang mengingat kejadian di mana Tuhan memecah-pecahkan roti dan bagian pada murid-muridnya. Di mana itu kayak menggambarkan dari pengorbanan Yesus itu di kayu salib. Karena sebelum Dia disalibkan dan ditangkap lebih tepatnya, Dia tuh kan sempat mengadakan perjamuan dengan para murid-muridnya nih. Dan di mana Dia tuh memecah-mecahkan roti dan juga mencurahkan anggur atau membagikan anggurnya. Atau sebagai penumpahan dari tubuh dan darah Kristus. Yang berarti kita ini diselamatkan itu bukan cuma dari kekuatan kita sendiri aja, tetapi juga dari berkat dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Betul, terus karena itu perjamuan kudus bisa menjadi kesempatan kita untuk memperbaharui iman setiap kita. Dan kita diingatkan kembali bahwa hidup kita tuh bergantung sama Tuhan, bukan bergantung pada manusia. Dan kita percaya kita akhir-akhir ini dipanggil untuk semakin intim sama Tuhan setiap harinya. Dan lanjut, yang kedua yang kita bahas itu perjamuan kudus meneguhkan kesatuan kita sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan yang berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 17 berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak
adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi dalam ayat ini Paulus berkata bahwa karena roti adalah satu, maka kita yang banyak ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, berarti kan kalau di dalam gereja sendiri kan nggak ada tuh yang namanya kasta atau derajat gitu kan, lebih tinggi atau lebih rendah. Apapun pelayanan kita juga kan bisa dibilang itu semuanya sama di mata Tuhan. Kalau di perumpamaan juga ada di firman Tuhan, bahkan apapun pelayanan kita diberikannya sama gitu, upahnya tetap 1 dinar. Yang berarti kan apapun pelayanan kita, mau usher, media, salon, WL, singer, pemain musik, itu kan hasilnya akan sama aja di mata Tuhan. Tapi yang paling penting itu adalah gimana caranya kita tetap saling menghargai dan juga bersikap kita tuh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Benar, jadi perjamuan kudus juga mengajarkan kita buat hidup dalam kasih Tuhan ya. Terus menjaga keharmonisan, saling mendukung dan tidak memecah belah persekutuan setiap kita, khususnya jemaat gereja gitu. Terus kesatuan gereja itu adalah salah satu bukti bahwa kita sungguh menjadi tubuh Kristus. Betul. Jadi perjamuan yang ketiga adalah perjamuan kudus yang meneguhkan persekutuan yang diawali dengan menguji diri sendiri. Bisa dilihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 yang berkata demikian, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi di sini firman Tuhan di dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap orang yang harus memeriksa dirinya terlebih dahulu sebelum makan roti dan minum dari cawan tersebut dalam perjamuan kudus. Nah, kalau dari menguji diri sendiri itu berarti kita tuh datang dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Karena kalau kita pikir secara logika juga, Tuhan itu udah tahu dari isi hati kita sendiri tanpa kita perlu beritahu. Namun yang paling jelas itu adalah sikap kita. Apakah kita berani jujur di hadapan Tuhan mengenai apa yang kita alami atau apa yang kita lakukan. Karena tanpa hal itu kita akan kehilangan dari keakraban kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Mau kita berdoa sekalipun, ya kalau kita tidak bisa jujur dengan yang Bapa kita sendiri, gimana caranya kita bisa bercerita secara leluasa dan juga Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan kalau kita tidak berani berkata-kata. Benar. Terus selain itu kita juga menguji diri. Menguji diri tuh kayak intinya membersihkan hati ya kan. Iya. Terus kayak kita harus membereskan kayak sakit hati, kepahitan, gosip, terus gibah atau konflik yang masih tersisa supaya persekutuan kita benar-benar kudus sama Tuhan. Betul. Yang keempat yang kita bahas itu tentang perjamuan kudus berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang harus perjamuan kudus ini harus benar-benar berdampak di dalam diri kita supaya hidup kita itu, hubungan kita dengan Tuhan benar-benar tulus dan juga memiliki hubungan yang tidak hanya setengah-setengah untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dengan cara terus datang untuk beribadah dan memuji dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan keempat ini, perjamuan kudus ini kita bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 yang berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus. Ini ayat ini berbicara tentang bagaimana orang-orang waktu di jemaat mula-mula pada saat itu mereka bertekun dengan ajaran-ajaran Kristus dengan cara mereka berkumpul di bait Allah dan juga memecahkan roti seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan waktu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka jemaat-jemaat di masa mula-mulanya pada saat itu mereka sangat bergembira dan bersukacita. Dengan itu jemaat mula-mula ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita supaya kita juga bisa bertekun, berkumpul dan juga memecahkan roti dan hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan.
Nah, kalau dari hal tersebut tuh kayak nunjukin bahwa kesatuan rohani itu bukan hanya dalam gedung gereja doang, tapi harus terjadi di luar gereja juga. Karena kalau kita hanya terjadi di gereja, ya udah hanya sekedar orang gereja yang tahu. Sedangkan kan tujuan kita sendiri kan mau menjangkau banyak jiwa. Bagaimana caranya kita menjangkau banyak jiwa apabila kalau kita di luaran itu berbeda itu drastis banget gitu sama yang di gereja. Kan sama aja kayak kita udah membohongi diri kita sendiri, juga membohongi dunia luar juga dong. Ya. Jadi ya kita harus mencoba, lebih tepatnya mencoba dan berusaha gimana caranya kita bisa tetap sama di gereja dan juga tetap sama di luar sana. Karena untuk menjangkau jiwa butuh sesuatu yang real. Karena pengalaman dari banyak orang yang cerita dari youth, GC ataupun dari dewasa muda, kebanyakan tuh bercerita tentang mereka tuh dijudge karena apa yang mereka lakukan di gereja itu gak sama dengan apa yang mereka lakukan di luar. Kayak contoh seperti cara berpakaian atau semacamnya gitu. Kan hal itu kayak tiba-tiba dia ngomong, ih udah di gereja kok pakaiannya begitu. Nah itu kan bisa menjadi batu sandungan juga untuk orang-orang yang ingin cari tahu tentang Tuhan lebih lagi, tapi malah karena melihat kita malah jadi gak jadi kan itu kita lebih baik tetap menjadi diri kita yang sama di gereja maupun di luaran untuk menunjukkan kasih Kristus. Benar juga. Terus kita sebagai anak-anak muda, youth, JC gitu, harusnya kita tuh menjadi roti yang terpecah bagi dunia, yang artinya kita harus jadi berkat bagi teman-teman kita di sekolah, di kampus, dan di lingkungan manapun. Dan kita harus rela memberi waktu, tenaga, perhatian, dan kasih kepada orang lain. Selain itu kita juga bisa menjadi penghibur bagi teman-teman kita yang sedih, terus butuh pertolongan, kita tolong bagi yang teman-teman kita yang lemah, dan saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan contohnya kita bisa membagikan kesaksian mungkin ya di teman-teman kita di lingkungan kita juga. Jadi dari setiap pembahasan yang kita telah bahas, kita belajar bahwa perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar simbol saja dalam hidup kita, tetapi untuk panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, kita ini juga diajarkan untuk menjaga kesatuan kita dengan umat Allah dan juga dengan sesama kita di luaran sana. Dan yang tidak kalah penting, kita harus selalu menguji diri, membersihkan hati, dan serta membawa dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam pembahasan ini ada 3 kesimpulan yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Yang pertama yaitu jangan datang dengan hati yang kotor. Yang kedua, jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Dan yang terakhir yaitu jangan berhenti di gedung gereja saja untuk berkorban-korban untuk memberitakan firman, tetapi harus di luar juga dari gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bisa bersharing, membahas tentang bagaimana firman Tuhan, perjamuan kudus yang harus berdampak dalam hidup kami. Oh Yesus yang seneki ya Raba, kami percaya bahwa firman ini bukan hanya sekedar saja kami boleh mengucapkan dan juga kami boleh membacanya, tetapi kami boleh bisa membawa luar sana bersaksi, memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya juga boleh didengar orang lain apa yang telah kami bahas pada hari ini. Dan biarlah pembahasan ini biarlah jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terus berkati kami dan juga orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di tuntunan sepekan berikutnya. Shalom.